Cerita rakyat Timun Mas berasal dari Jawa dan mengandung nilai moral seperti keberanian, perjuangan, dan kasih sayang orang tua. Cerita rakyat ini dapat digunakan dalam pembelajaran BIPA karena mengenalkan bahasa sekaligus budaya Indonesia kepada pembelajar asing. Cerita ini dimulai dari sepasang suami istri petani yang belum memiliki anak. Suatu hari, seorang raksasa memberikannya biji mentimun dengan syarat bahwa anak yang lahir harus diserahkan saat berusia 17 tahun. Biji tersebut ditanam olehnya di samping pondoknya. Setelah biji ditanam, lahirlah seorang bayi perempuan yang ia beri nama Timun Mas. Ketika Timun Mas berusia 17 tahun, raksasa datang kembali untuk menagih janjinya. Di mana makananku? Timun Mas pun melarikan diri sambil membawa kantung berisi benda-benda ajaib seperti garam, cabai, biji mentimun, dan terasi untuk menghalangi raksasa. Timun Mas tergesa-gesa berlari untuk menyelamatkan diri. Ia pun teringat oleh nasihat ibunya. Ia melemparkan kantung pertama yang berisi biji mentimun. Dan tumbuhlah ribuan tanaman mentimun yang menghalangi jalan raksasa untuk mengejar Timun Mas. Karena raksasa terlalu kuat, ia pun dengan mudah keluar dari tanaman tersebut dan kembali mengejar Timun Mas. Ketika raksasa hendak mendekat, Timun Mas melemparkan kantung kedua yang berisi jarum. Seketika tumbuhlah ribuan bambu yang menjebak raksasa. Karena raksasa kuat, ia pun kembali dapat melepaskan diri. Ketika melihat raksasa berhasil mendekatinya, Timun Mas kembali melemparkan kantung ketiga, berisi garam ke arah sungai. Seketika ombak besar menghantam raksasa dan terseret menjauhi Timun Mas. Raksasa yang merasa marah segera menghampiri Timun Mas. Ia pun lalu melemparkan kantung terakhirnya yang berisi terasi. Lalu berubah menjadi lautan lahar panas. Raksasa akhirnya terjatuh ke dalam lahar panas. Timun Mas pun selamat dan segera menemui ibunya. Ibunya pun sangat bahagia sebab Timun Mas selamat dari kejaran raksasa. Dalam pembelajaran cerita rakyat Timun Mas, saya menggunakan visual scaffolding sebagai bantuan pembelajaran. Visual scaffolding digunakan dengan menampilkan gambar agar pembelajar lebih mudah memahami kosakata yang sulit dalam cerita. Berdasarkan cerita yang telah dipaparkan, terdapat beberapa kosakata yang kemungkinan sulit dipahami oleh pembelajar asing. Kosakata pertama yaitu raksasa. Raksasa adalah makhluk bertubuh sangat besar yang biasanya terdapat dalam dongeng atau cerita rakyat. Kosakata berikutnya yaitu menagih, yang berarti meminta sesuatu yang sebelumnya sudah dijanjikan. Dan kata yang ketiga adalah kata kantung, yang berarti tas kecil yang digunakan untuk menyimpan barang. Kata keempat adalah menghalangi, yang berarti membuat seseorang tidak bisa lewat atau menghentikan pergerakan seseorang. Kosakata terakhir yaitu tenggelam, yang berarti masuk ke dalam air atau lumpur hingga tak terlihat.
Dengan bantuan visual scaffolding, pembelajar BIPA dapat memahami kosakata yang sulit dalam cerita rakyat Timun Mas dengan lebih mudah. Penggunaan gambar membantu pembelajar menghubungkan makna kata dengan konteks cerita, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Ajak asor, tanpa seliro, tan sama